Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di dalam naungan berkat Tuhan yang Maha Kasih. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi di dalam kegiatan agama Katolik pada kesempatan hari Selasa pada hari ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahu nggak bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang senantiasa merangkul kita anak-anaknya agar kita semua diselamatkan olehnya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melihat bagaimana gambaran Allah Bapa. Siapa tadi? Allah Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Bapa memiliki dua anak. Yang pertama, anak yang pertama. Yang kedua, anak yang kedua. Atau sering dikenal dengan anak sulung dan anak bungsu. Nah, dua anak ini memiliki sifat yang berbeda. Yang satu itu taat kepada bapaknya. Ya, kalau diberitahu, ayo belajar, dia langsung belajar. Tetapi yang bungsu ini, dia seolah-olah dia itu taat, tetapi justru malah dia pergi. Nah, tidak melakukan apa yang menjadi perintah dari bapaknya. Nah, kita akan mendengarkan atau melihat sebuah video tentang perumpamaan anak yang hilang. Seperti apa ceritanya? Nanti anak-anak akan melihat bersama-sama bagaimana di sini ditunjukkan Bapa yang maha baik. Baik kepada siapa? Baik kepada anak-anak, baik kepada saya, baik kepada semua orang. Nah, untuk gambaran Bapa yang baik ini kita jumpai pula di dalam diri ayah kita. Nah, dalam diri ayah kita juga ada gambaran Bapa yang maha baik. Maka saya mengajak anak-anak semua untuk melihat, untuk pada akhirnya merasakan betapa Allah Bapa mencintai kita semua dengan cintanya yang sungguh sangat besar. Anak-anak, mari kita bersyukur karena kita sungguh-sungguh dicintai oleh Allah dengan sebegitu demikian besarnya. Maka mari kita pun juga mencintai Bapa dengan cinta yang besar. Kita bersyukur atas karunia Tuhan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sangat besar kepada kami. Semoga perumpamaan tentang anak yang hilang pada kesempatan hari ini mengajari kami anak-anak-Mu merasakan betapa besar kasih Bapa kepada kami, sehingga kami pun juga membalas kasih Bapa itu dengan berbuat baik, tidak nakal, dan mencintai Bapa dengan sepenuh hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga anak-anak semua beserta dengan keluarga senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hus, jos, mantap. Kita saksikan bersama-sama. Jos. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.